Udah sana ke pasar. Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Meskipun tidak seberjaya 20 hingga 30 tahun silam, sinetron hingga kini masih menjadi tontonan wajib bagi sejumlah kalangan. Hal itu membuat sinetron terus diproduksi dengan aneka kisah menarik. Selain menikmati jalan ceritanya, rumah tempat para pemeran tinggal atau bangunan lainnya dalam film atau sinetron juga kadang mencuri perhatian dan rasa kepo. Sebab rumah sinetron lokal masih menggunakan rumah sungguhan, bukan set studio seperti produksi film luar. Setelah beberapa waktu berselang, sejumlah rumah terkenal di sinetron rupanya ada yang mengalami perubahan. Sebagian besar mengalami renovasi dan pemugaran, bahkan ada yang dirombak total. Yuk cari tahu bagaimana nasib rumah ikonik dalam sejumlah drama favoritmu pada konten Potret Dulu dan Sekarang, rumah ikonik di 5 sinetron dan film terpopuler. Namun sebelum terus melanjutkan, aktifkan dulu ya tombol subscribe dan lonceng notifikasi channelnya untuk update konten terbaik setiap hari. Sidul, anak sekolahan. Sinetron yang pertama kali tayang pada tahun 1994 ini adalah salah satu sinetron terbaik dan terlaris di tahun 1990-an. Kesuksesannya membuat Opera Sabun ini dibuat hingga beberapa season dan ceritanya dituntaskan lewat trilogi film. Serial ini mengusung latar hunian ikonik ala Betawi yang kental dan familiar bagi masyarakat Indonesia. Ciri khas dari rumah ikonik ini adalah serambinya yang luas pada bagian depan rumah yang sering digunakan oleh Babe Sabeni untuk bersantai. Serambi berwarna hijau kuning tersebut juga digunakan oleh Atun untuk membuka usaha salon miliknya. Namun kini setelah puluhan tahun berlalu, rumah ini tampak lebih modern dengan dinding tembok dan halaman beralaskan paving block. Perubahannya bisa kamu lihat dalam tayangan trilogi Sidul The Movie. Keluarga Cemara. Sinetron ini diawali dengan cerita saat Abah bangkrut dan rumahnya harus disita oleh debt collector. Untuk itu mereka pun harus tinggal di rumah masa kecil sang Abah di Sukabumi yang merupakan warisan orang tuanya. Sinetron yang mulai tayang sejak 1996 ini sanggup merebut hati penonton karena naturalnya akting para penggemar dan kisahnya yang membumi. Rumah sederhana yang memang berada di Sukabumi itu jadi ikonik dan diingat penggemarnya. Namun setelah puluhan tahun berlalu, hunian bersahaja yang ditempati keluarga Cemara itu kini menjadi bangunan megah. Rumah tersebut mengalami perombakan besar-besaran, termasuk penambahan bangunan garasi, lantai, serta tiang. Laskar Pelangi. 16 tahun lalu masyarakat Indonesia terutama dunia pendidikan dilanda demam berkat boomingnya film Laskar Pelangi. Apakah kalian salah satunya? Tentu saja bangunan ikonik yang paling diingat oleh penonton film yang mengambil syuting langsung di Pulau Belitung itu pastinya adalah Sekolah SD Muhammadiyah Gantong. Sekolah yang sederhana ini dulunya beratapkan seng, dinding kayu dan hanya memiliki 2 kelas. Kondisinya pun sangat memprihatinkan karena tidak bertegel dan cuma beralaskan tanah. Sayangnya setelah belasan tahun berlalu, bangunan ini sudah dirubuhkan. Sebagai gantinya, pemerintah setempat membuat replika SD ini di Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur. Replika sekolah ini dibuat pada tahun 2010 atas swadaya masyarakat Desa Lenggang. Bangunan ini dibuat di atas lahan bekas tambang timah dan dijadikan sebagai tempat wisata. Meski hanya replika, sekolah ini tampak identik dengan SD Muhammadiyah di film Laskar Pelangi. Tempat ini bisa dikunjungi hanya dengan membayar tiket sebesar Rp5.000 saja. Preman Pensiun. Preman Pensiun tayang kali pertama pada tahun 2015. Kesuksesan serial ini membuatnya terus diproduksi hingga 5 season
yang tayang sampai 2021. Pada tahun 2019, serial ini juga dibuat dalam format layar lebar. Rumah Kang Bahar di sinetron Preman Pensiun adalah rumah yang cukup diingat penonton karena selalu menggambarkan ketegangan saat Kang Bahar bertemu dengan anak buahnya. Juga sebaliknya, penuh kehangatan saat Kang Bahar bercengkrama dengan keluarganya. Sejak 6 tahun lalu hingga sekarang, rumah ikonik tersebut tampak tak mengalami perubahan signifikan. Mungkin karena masih terus dipakai sebagai lokasi syuting sepanjang waktu. Meski begitu, tampak bagian pagarnya sudah dicat ulang. Rumah ini juga kerap jadi spot foto warga sekitar. Rumah Genta Buana. Sinetron produksi Genta Buana Pitaloka atau kini berganti nama Genta Buana Paramita terkenal dengan rumah putih mewahnya yang ikonik. Apapun sinetronnya, rumah yang bernama Puri Bagas Nauli itu selalu jadi rumah orang kayanya. Rumah putih itu sejatinya berlokasi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah ini paling diingat karena pintu gerbangnya yang khas, serta eksterior dan interior bangunan yang dibuat dengan desain klasik hingga tampak megah dan tiang yang besar dan dinding berwarna putih. Hingga kini rumah ini tidak banyak mengalami perubahan. Namun begitu, terdapat perbedaan pada bagian depan taman karena kini tidak ada lagi kursi untuk bersantai atau bunga-bunga yang menghiasi halaman. Jika dulu terlihat asri dan terawat, saat ini rumah tersebut terkesan kurang terurus. Selain sinetron balada produksi Genta Buana, rumah ini juga populer karena menjadi rumah Lala di sinetron Bidadari. Apakah kalian merasakan kenangan dari rumah yang jadi lokasi syuting serial favoritmu di masa lalu? Jika iya, tentu kalian merasa kangen dengan masa lalu serta kenangan yang terjadi di masa serial itu kalian tonton. Yuk tulis kenangan apa yang kamu ingat saat menonton serial tadi, serta rumah dari serial mana yang paling kalian ingat. Sekalian juga ya, klik like dan share video ini. Terima kasih dan kita ketemu besok lagi ya. Bye-bye.